Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa Allah. Alhamdulillah luar biasa Allah. Anak-anak sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya anak-anakku sekalian, pada hari ini Ibu akan mengajarkan bukan pelajaran PAI tapi pelajaran P5 PPRA. Oke, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa dulu. Dipimpin ketua kelas, silakan Kedu. Istirahat. Siap. Berdoa dimulai. Apa itu P5? Penguatan proyek, penguatan profil, Pancasila. Kalau PPRA, proyek penguatan profil rahmatan lil alamin. Pada P5 ini kita akan mempelajari tentang suara demokrasi. Ya. Suara demokrasi, apa sih suara demokrasi itu? Sebelumnya di sini Ibu mengambil dimensi suara demokrasi dengan topik simulasi pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, yaitu dalam rangka membangun kesadaran berdemokrasi melalui simulasi pemilihan OSIS sebagai wujud penerapan nilai-nilai demokrasi di lingkungan sekolah SMP Islam Citra Nuansa. Yang dalam lingkup kecil ya, seorang pemimpin itu di sekolah apa namanya ketua OSIS. Ada juga di kelas apa ketua kelas. Gimana nih pemimpinnya seperti apa yang kita idamkan, yang kita inginkan. Nah, bagaimana jika kita menjadi seorang pemimpin? Oke, baik teman-teman semua. Anak-anak, silakan ya sekalian berkelompok maju untuk membacakan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 2, silakan. Sebutkan nama kelompoknya. Silakan berbagi pengalaman seputar OSIS sendiri pemilihan OSIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 akan mengidentifikasi masalah seputar pemilu OSIS di sekolah atau kampanye dan debat di lingkungan sekolah. Yang pertama, kekacauan saat perhitungan suara. Saat perhitungan suara, kemudian Nomor 2, kurangnya kemampuan berkomunikasi antar siapa tuh? antar kedua paslon. Kedua paslon. Kemudian Yang ketiga, adanya perdebatan antara dua kandidat yang berlebihan. adanya perdebatan antara kedua kandidat secara berlebihan. Kemudian apa lagi? Kurangnya argumentasi dari kedua paslon. Kurang argumentasi, kurang kuat ya dalam berargumentasi. Pelajaran dari panitia. Apa? Pelajaran dari panitia. Oh, panitianya lalai hitung ya. Suara yang ini pengalaman kamu ya selama mengikuti pemilu. Oke, keren ya. Terima kasih kelompok 2. Pertanyaan. Kelompok ini coba, ayo. Pengalaman kamu selama mengikuti pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mengidentifikasikan masalah seputar pemilu OSIS kemarin. Apa masalahnya? Pemilihan suara yang diulang karena lupa menulis dua posting suara dari 01 dan 02. Oke, bagus. Kemudian Masalah kedua, mengidentifikasi masalah seputar pemilu OSIS di sekolah. ya.
ya. Terus apa lagi? Seputar pemilu yang kalian tahu, pengalaman kamu. Udah itu aja cuma 2. Oke, udah. Terima kasih kelompok 3, silakan duduk. Ya, tepuk tangan semuanya. Kelompok 4. Silakan maju bareng-bareng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mengidentifikasi masalah seputar literasi sekolah atau kampanye dan debat di lingkungan sekolah. Yang pertama, penting ketika memilih suara yang membakar. Dan kedua, terjadinya konflik Terjadinya konflik antara paslon dan calon kandidat. Terus lagi. Alhamdulillah ya Allah. Kurangnya komunikasi antara pendukung atau saksi ya. Ya, kurangnya suaranya. Terus apa lagi? Oh, terjadi konflik antara sesama pendukung. Kemudian ya, satu lagi. Satu lagi apa? Terjadi kesalahpahaman dalam menghitung suara. Itu pengalaman kamu kan selama pemilu ya? Kamu harus bisa mencari solusinya nih. Jadi udah tahu tuh ya, selama pemilu berlangsung terjadi begini. Kamu identifikasi. Nah, nanti solusi seperti apa? Ini harus tahu ya. Ketika kamu nanti jadi kandidat atau kamu jadi panitia, jadi harus lebih teliti lagi ya. Terima kasih kelompok 4, ya, tepuk tangan buat kelompok 4. Mengambil keputusan yang demokratis. Kemudian dimensi yang kedua yaitu mandiri. Mandiri elemennya regulasi diri. Subelemen mampu mengambil keputusan yang bijak. Akhir fase melakukan keputusan berdasarkan pertimbangan rasional dan nilai-nilai demokrasi. Kemudian dimensi yang ketiga yaitu bergotong royong. Elemennya kolaborasi, subelemennya bekerja sama untuk mencapai tujuan. Akhir fasenya terlibat dalam proses kerja tim seperti menyusun kampanye, merancang aturan pemilihan, dan mengelola kegiatan bersama-sama. Nilai pelajar profil Pancasila Rahmatan lil Alamin. Subnilai profil pelajar Rahmatan lil Alamin yang pertama adalah tanggung jawab, yang kedua adalah amanah, yang ketiga adil. Capaian perkembangannya, siswa mampu bertanggung jawab dalam menjalankan tugas saat menjadi panitia atau peserta pemilihan. Kemudian amanah, capaian perkembangannya menunjukkan sikap jujur dan amanah selama proses pemilihan berlangsung. Kemudian yang ketiga yaitu adil, memastikan pemilihan berlangsung secara transparan, adil dan bebas kecurangan. Hari ini kita akan melakukan debat kandidat, ya, baik kandidat 1 dan kandidat 2 yang kemarin telah menyampaikan visi misinya. Apa sih visi itu? Ada yang tahu? Terima kasih kepada Bu Nur Hasanah karena telah memberikan materi yang sangat luar biasa untuk mengembangkan suatu organisasi di sekolah dan tujuannya ada organisasi di sekolah. Oke, ini udah bawa poster semua? Udah, coba diangkat posternya. Diangkat posternya, mana pendukung nomor 1? Dibuka posternya, dibuka. Mana pendukung nomor 1? Nomor 1 mana nomor 1? Nomor 2 mana nomor 2?
sebentar. Coba saya mau lihat posternya yang laki-laki mana nih? Ada yang nomor 1, nomor 2. Yang perempuan mana posternya? Diangkat tuh yang perempuan. Tuh ini lucu banget. Ini ada yang kreatif banget loh, bagus lucu banget. Lucu kayak saya ya. Enggak sih. Oke, tenang lagi. Boleh tenang lagi, diturunin lagi posternya. Oke teman-teman, boleh dilanjut. Oke, tenang lagi ya. Nanti heboh-hebohannya ketika pemilihan nanti. Turunin dulu posternya. Udah turunin. Bangga banget ya posternya bagus. Oh iya. Oke, kalau mau mulai boleh tenang dulu semuanya. Karena kita akan segera mulai untuk debat kandidat. Udah, oke. Dengan mengadakan debat kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP Islam Citra Nuansa. Boleh kasih tepuk tangan teman-teman. Debat calon ketua dan wakil ketua OSIS menjadi sangat istimewa nih karena kehadiran teman-teman serta Bapak Ibu guru semuanya. Acara ini terselenggara berkat kerjasama OSIS masa bakti tahun 2024 tahun 2025 dan panitia penyelenggara debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP Islam Citra Nuansa. Acara ini nantinya akan dibagi menjadi 6 segmen. Segmen pertama berupa orasi atau penyampaian visi misi dari kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS kita. Segmen kedua, pertanyaan dari panelis kita. Segmen ketiga, pertanyaan dari masing-masing calon kandidat. Segmen keempat, pertanyaan terbuka dari Dewan Guru dan Kepala Sekolah. Segmen kelima, pertanyaan terbuka dari siswa-siswi SMP Islam Citra Nuansa. Dan dilanjutkan segmen terakhir yaitu penyampaian closing statement. Sebelum acara debat kandidat ini kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga nantinya kita bisa mendapatkan ketua dan wakil ketua OSIS yang senantiasa membawa OSIS lebih baik. Oke, Al-Fatihah. Untuk kegiatannya kita menyiapkan tarian tradisional. Lalu ada seminar tentang sejarah dan filosofi budaya lokal. Nah, kita juga nyiapin hadiahnya nih. Hadiahnya tuh kita ada snack, buku budaya lokal, peralatan sekolah, dan kain batik. Kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan dan memperkenalkan budaya lokal dengan lebih dalam. Kegiatan ini melibatkan beberapa orang atau kelompok untuk menjelaskan tentang budaya lokal. Terima kasih, semoga sudah cukup untuk menjawab. Oke, tepuk tangan dong teman-teman. Udah disebut di program paslon nomor 1. Ayo, nomor 2 udah siap? Baik, saya akan menanyakan jawabannya. Yaitu kami di sini akan mengembangkan beberapa program sebelumnya seperti Bedah Buku dan Classmate. Juga nanti kami akan menambahkan beberapa program baru seperti budaya literasi. Sekian, terima kasih. Tangan dong teman-teman untuk program paslon nomor urut 2. Dan tadi mendengarkan visi dan misi Sama dalam lingkaran nomor. Oke. Mau nih. Ya nggak apa-apa. Tapi nggak boleh goyang. Oh, nggak sah. Ayo, siapa ayo? Kalau sampai rusak, kalau nggak rusak sah Pak. Kalau nggak rusak sah Pak. Yang ramein dong, ramein dong. Nomor urut 2. Sah. Sah. Sah Bapak.
Saksi sah, ya. Nomor urut 2 sah. Nomor urut 1 sah ya. Duduk manis aja nih. 2. Boleh. Nomor urut 2. Nomor urut 1. Nomor urut 1 sah, kata saksi sah ya. Udah, saya mewakili saksi. Nomor urut 2 sah nggak saksi? Sah ya. Udah, saksi mah sah-sah aja. Ini mana? Nomor urut 2. Prabu. 2 sah nggak saksi? Sah. Nomor urut 1 saksi sah. Nomor urut 1 saksi sah ya. Udah sah lagi aja. Nomor urut 1 sah ya. Nomor urut 1 saksi sah ya tadi ya. Nomor urut 2 saksi sah. 1 saksi sah ya. Dua-duanya nggak sah, nggak sah. Sorakin buat yang nggak sah. Robek. Nomor urut 2 sah ya. Udah, sah-sahin aja ya. 1. Nomor urut 2. Nomor urut 2. Jadi teman-teman yang bilang sah dan tidak itu saksi dari 2 utusan kandidatnya. Nanti kalau misalnya ada tadi contoh. Robek. Yang di tengah adil itu dua-duanya. Sah. Nomor urut 2. Sah. Nomor 2 sah. Sah. Nomor 1 sah. Terjadi kesalahpahaman, yang terjadi miskomunikasi antara saksi, antara paslon, kemudian antara masing-masing pendukung. Jadi terjadi anarkis dan heboh. Biasanya kayak gitu ya kalau dulu ya. Ada yang bilang curang lah, ada yang begini gitu. Makanya dari panitia tuh harus benar-benar nanti ya, benar-benar tuh disusun aturannya sebaik mungkin. Kemudian melaksanakan simulasi. Ya, nanti kita akan laksanakan simulasi ya, kemudian sampai kepada nanti pelantikan. Kemudian peserta didik membentuk panitia ya sudah dan menyusun aturan. Jadi itu saja. Kemudian lanjut refleksi. Nah, pada refleksi ini teman-teman, apakah pemilu yang telah kita laksanakan ini sesuai dengan nilai demokrasi atau tidak? Siapa yang bisa angkat tangannya? Apakah pemilu yang telah kita lakukan sesuai dengan nilai demokrasi atau tidak? Siapa? Sebelum Ibu tunjuk, angkat tangan. Sesuai atau tidak? Dengan nilai-nilai demokrasi. Dan demokrasi itu apa saja? Tadi musyawarah, apa? Keadilan. Kemudian ketika terjadi kerusuhan dan ada nilai suara yang hilang 2, apakah itu diulang kembali? Itu namanya proses demokrasi. Jadi tidak mengambil sebelah pihak saja. Kira-kira jadi jawabannya apa nih? Apakah
Itu sudah sesuai dengan demokrasi. Kemudian silakan ya, dalam simulasi nanti kita evaluasi ya yang telah kita laksanakan tadi. Banyak dari teman-teman masukannya. Yang pertama, tidak adanya komunikasi antara saksi dan pengurus panitia dan juga paslon. Kemudian paslonnya juga ada yang maju kemudian meluapkan emosi ya. Nah, nanti jika kamu jadi paslon, emosinya itu harus dikendalikan, harus bisa mengendalikan emosi. Tahan, tidak boleh langsung maju ke depan dan marah meluapkan emosi. Namanya kan kalau kesel refleks ya, langsung ini nggak boleh. Jadi kamu nggak boleh ya, kalau seperti itu. Bisa dipahami semuanya? Siap, bisa. Untuk tindak lanjutnya ya, kalau nanti kita atau jika kamu nanti menjadi pemimpin, silakan jadi pemimpin yang adil. Silakan jadi pemimpin yang bijak. Kemudian semua berdasarkan surah atau musa. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah membersamai kita dalam pembelajaran kelima ini. Mudah-mudahan pembelajaran suara demokrasi ini menjadi pembelajaran kita sampai nanti kita dewasa dan memahami apa sih arti dari demokrasi. Paham semuanya? Terima kasih teman-teman semuanya, dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.